Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prihatini. Saya berasal dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai membahas materi tentang tabung, kita harus mengetahui pokok bahasan yang akan kita bahas. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Saya akan menjelaskan tentang seputar tabung. 3. Saya akan menjelaskan tentang jari-jari tabung. 4. Saya akan menjelaskan tentang persamaan tabung. Dan 5. Saya akan membahas soal dan pembahasan terkait permasalahan tabung. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan siswa dapat 1. Mengenali bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 2. Menentukan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 3. Menentukan luas permukaan dan volume tabung jika diketahui jari-jari dan tinggi tabung. 4. Menentukan jari-jari tabung jika diketahui luas permukaan tabung. 5. Menentukan tinggi tabung jika diketahui volume. Dan 6. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait materi tabung. Nah, di sini ada beberapa contoh benda seperti gelas, kaleng, pipa. Nah, benda-benda tersebut kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya benda-benda tersebut sama yang akan kita pelajari? Nah, di sini benda-benda tersebut jika digambarkan akan berbentuk seperti tabung yang memiliki unsur diameter, jari-jari, dan tinggi. Selanjutnya, apa sih definisi dari tabung itu sendiri? Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Nah, kemudian sisi-sisi tabung itu apa aja? Tabung memiliki 3 bidang sisi utama. 1. Bidang sisi alas yang disebut dengan alas tabung. 2. Bidang sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. 3. Bidang sisi atas yang disebut dengan tutup tabung. Nah, sedangkan unsur-unsur tabung itu sendiri terdiri dari diameter, jari-jari, dan tinggi tabung. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Nah, tabung kan gambarnya seperti ini. Jika dibuka, maka akan membentuk jaring-jaring tabung yang terdiri dari 2 buah lingkaran yang kongruen dan 1 persegi panjang. Di sini akan dijelaskan. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas 2 buah lingkaran alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dari persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2 PR. Dan lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi tabung sama dengan T. Kemudian, dari mempelajari tabung ini kita dapat memperoleh beberapa persamaan. Persamaannya apa aja? Ada luas selimut tabung, volume tabung, dan luas seluruh sisi tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya keliling lingkaran alas dikali tinggi. Asalnya dari luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Dan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Sedangkan panjang dari persegi panjang itu sendiri tadi keliling lingkaran alas dan lebar dari persegi panjang adalah tinggi. Jadi luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. Kemudian volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung.
Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya PR kuadrat. Sehingga volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Kemudian selanjutnya luas seluruh sisi tabung. Luas seluruh sisi tabung itu meliputi luas alas, luas atas, dan luas selimut tabung. Karena alas dan tutup atau atas itu berbentuk lingkaran yang sama, maka rumusnya PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PRT. Sehingga kita sederhanakan diperoleh 2PR kuadrat ditambah 2PRT sama dengan 2PR kali R plus T. Nah, teman-teman bisa sambil merangkum poin-poin penting yang saya jelaskan. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Nah, 1. Hitunglah luas permukaan tabung di bawah ini jika diketahui jari-jarinya adalah 6 cm dan tingginya adalah 10 cm. Diketahui R sama dengan 6, T sama dengan 10. Ditanyakan luas permukaan. Nah, luas permukaan tabung itu rumusnya apa? Luas permukaan tabung rumusnya 2PR kali R plus T. Sama dengan 2pi kali 6 kali 6 plus 10 sama dengan 102 pi cm kubik. Selanjutnya soal nomor 2. Hitunglah volume tabung di bawah ini jika diketahui jari-jarinya adalah 2 meter dan tingginya adalah 6 meter. Diketahui R sama dengan 2 meter dan T sama dengan 6 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan volume tabung. Volume tabung rumusnya PR kuadrat kali T. Sama dengan Pi kali 2 kuadrat kali 6. Sama dengan 24 pi meter kubik. Jadi diperoleh volume tabung tersebut adalah 24 pi meter kubik. 3. Diketahui diameter tabung adalah 10 cm, sehingga jari-jari tabungnya adalah 5 cm, dan volume tabung adalah 300 pi cm kubik. Hitunglah tinggi tabung tersebut. Diketahui apa? D sama dengan 10 cm, R sama dengan 5 cm, dan V sama dengan 300 pi. Rumus dari volume tabung itu V sama dengan PR kuadrat T. V-nya 300 pi sama dengan pi kali 5 kuadrat kali T. 300 pi sama dengan 25 pi kali T. Sehingga diperoleh nilai T-nya sama dengan 12 cm. Selanjutnya soal nomor 4. Hitunglah jari-jari tabung jika diketahui volume tabung adalah 600 pi meter kubik dan tinggi tabung adalah 10 meter. Nah, di sini diketahui volume 600 pi meter kubik, tinggi sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan jari-jari tabung. Volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Kita substitusikan nilai volume, nilai R, dan nilai T. Sehingga kita dapat menemukan nilai R. V sama dengan pi R kuadrat T. 600 pi sama dengan pi kali R kuadrat kali 10. 60 sama dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh jari-jari sama dengan akar dari 60. R sama dengan akar 60 meter. Kemudian soal yang nomor 5. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah, nah di sini diketahui volumenya 36.960 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali dengan tinggi tabung. 36.960 sama dengan 22
330 per 7 R kuadrat. R kuadrat sama dengan 36.960 dibagi 330 per 7 sama dengan 36.960 dikali 7 per 330. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 784. Nilai R sama dengan akar dari 784. R sama dengan 28. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan diameter tabung. Karena diameter sama dengan 2R, jadi D sama dengan 2 kali 28, sama dengan 56 cm. Jadi diperoleh bahwa nilai D sama dengan 56 cm. Soal selanjutnya. Pak Harman memiliki tangki minyak tanah berbentuk tabung. Diameter tangki tersebut 4,2 meter dan tingginya 10 meter. Agar tidak berkarat, tangki tersebut akan dicat. Tiap meter persegi menghabiskan biaya sebesar 10.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Paman untuk mengecat tangki tersebut? Nah, diketahui di sini D sama dengan 4,2 meter. T sama dengan 10 meter dan biaya sama dengan 10.000 per meter persegi. Karena tangki tersebut akan dicat, berarti kan otomatis yang dicat itu selimut tabung ya, selimut tabung. Jadi kita mencari luas selimut tabung sama dengan panjang kali lebar sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi sama dengan pi kali D kali T sama dengan 22 per 7 kali 4,2 kali 5 sama dengan 132 meter persegi. Nah, untuk menentukan biaya keseluruhan berarti luas selimut tabung tersebut dikali dengan biaya. Jadi 132 dikali 10.000 sama dengan 132.000. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerucut dan bola. Di sini ada link yang dapat kalian akses buat latihan kalian di rumah. Jadi kalau matematika itu perbanyak latihan soal biar kalian terlatih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.